Kau tak pernah meminta terlalu banyak. Kau hanya meminta pada orang yang salah. Kebanyakan orang bilang cinta itu menyakitkan. Bagiku itu tidak benar. Kenyataannya, kesendirian juga menyakitkan. Penolakan dalam pekerjaan menyakitkan. Kehilangan seseorang yang dicintai juga menyakitkan. Entah karena dia memilih cinta yang lain atau sang pencipta lebih mencintainya. Tiap orang memilih paham yang salah soal cinta. Sebab dalam kenyataan, cinta justru menutup semua luka. Cinta adalah satu-satunya hal yang tidak menyakitkan, tidak menyakiti. Cinta tidak menyakitimu, tapi seseorang yang tidak tahu mencintaimu lah yang menyakitimu. Seseorang yang tidak paham akan cinta menyakitimu. Hanya karena seseorang mengatakan bahwa dia mencintaimu, lantas dia tidak seserius itu, bukan berarti cinta itu tidak ada. Hanya karena kamu mempercayainya, dan ternyata itu tak nyata, bukan berarti kamu tidak harus percaya cinta. Hanya karena dia tidak tulus, bukan berarti tidak ada orang di luar sana yang tulus. Jangan menulis atau bercerita hal yang buruk tentang cinta, hanya karena seseorang tidak tahu cara mencintaimu dengan benar. Aku tahu ini berat, dan mungkin ini akan terdengar tidak masuk akal. Tapi, selalu ada seseorang di luar sana yang akan mengatakan aku mencintaimu dan bersungguh-sungguh. Kalau kalian tak percaya pada aku, percayalah pada rencana yang sudah ditetapkan Tuhan. Bahkan jika itu terasa tidak masuk akal, akan selalu ada sesuatu dalam ketidakmasukakalan. Karena kenyataannya, selama kamu masih mencinta, luka akan selalu kau beri sabar. Dan bagaimanapun itu, bersentuhan dengan luka akan tetap terjadi. Aku sendiri bukan orang yang kuat, tapi pilihannya hanya dua, lewat atau bertahan. Sebagai manusia, aku pun sudah mencoba dan menjalani banyak hal. Bereksperimen tentang cinta, mencari-cari tentang cara sembuh yang benar seperti apa, mendengarkan nasihat ini dan itu, membaca buku, petuah-petuah, bahkan pergi ke suatu tempat yang bisa menenangkan, yang mungkin kalian pun pernah melakukannya. Mungkin hal yang wajar jika seorang manusia sedang berada di posisi di mana hatinya sedang terluka, lalu dia muncul dengan perkataan, harusnya saat itu hanya cukup mengagumi tanpa harus mengatakan perasaan apapun. Kalau tahu akan terluka, sudah kurungkan niatku untuk memilikinya. Setiap orang juga akan mengatakan hal yang sama jika seperti ini konteksnya. Tapi jika kamu menginginkan akhir yang sempurna, sekarang belajarlah cara yang sulit. Bahwa beberapa puisi tidak seirama. Beberapa cerita tidak memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas. Hidup adalah tentang ketidaktahuan. Jangan terlalu terburu-buru untuk mencari tahu semua hal dalam hidup yang tidak kamu ketahui. Nikmati ketidaktahuan, lalu biarkan hidup memberimu kejutan. Ikhlas. Ya, meski ikhlas sendiri tidak semudah kata, tapi cobalah untuk belajar. Menurut kalian, ikhlas itu seperti apa? Ikhlas menurutku, kamu merawat kepompong hingga ia menjadi kupu-kupu. Atau seperti kamu berjalan di atas pasir tanpa menggunakan alas kaki. Tak bersuara, tapi meninggalkan bekas.
hidup akan menghancurkanmu. Tidak ada seorang pun yang akan bisa melindungimu dari hal itu. Hidup dalam kesendirian pun tidak. Kamu harus mencintai, juga merasakan. Itulah alasan mengapa kamu di sini, di dunia ini. Kamu berada di sini untuk merisikokan hatimu. Jadi ingatlah ini, tidak akan ada orang yang datang menyelamatkanmu. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak akan ada orang yang akan merubah hidupmu. Kamu yang harus merubahnya sendiri. Karena ingat, kamu harus jadi pahlawan untuk dirimu sendiri, untuk menyelamatkan hatimu. Karena terkadang, orang-orang yang kamu tidak bisa hidup tanpanya, bisa hidup tanpamu. Jadi, jangan menyimpan kunci kebahagiaanmu dalam kantong celana orang lain. Karena itu sangat berbahaya. Artinya, kita tidak bisa bahagia tanpa mereka. Pernah nggak kalian mendengar kata-kata ini? Temukanlah seseorang yang bisa melengkapimu. Bagaimana kamu bisa menemukan seseorang yang bisa melengkapimu ketika kamu sudah lengkap? Hiduplah sesuai apa yang kamu inginkan, bahwa kamu pantas untuk tertawa, melakukan apapun yang terasa benar, tentang menjadi dirimu sendiri. Karena tak ada seorang pun yang bisa memberitahumu bahwa menjadi dirimu itu salah. Aku pun tidak mengatakan untuk jangan mencinta, justru teruslah mencinta. Jatuh cintalah berkali-kali, tapi dengan porsi yang sewajar-wajarnya saja, tidak berlebihan. Begitupun sebaliknya, melupakan, kau tak perlu terburu-buru atau memaksa. Sebab bagaimanapun, waktu akan menghapus siapapun yang tidak lagi menjadi bagian dari waktu itu sendiri. Kelak, waktu akan menghapus kita dari putarannya. Tak perlu membenci seseorang yang telah melukakan hati. Belajar pada malam yang tetap tenang menghadapi kehilangan. Sebab biasanya, kelak yang akan kau ingat dari seseorang adalah semua hal yang hari ini ingin kau lupakan. Percayalah, tidak semua perasaan harus bersama pemiliknya. Dan kelak, jika kau menemukan atau ditemukan oleh seseorang, kau pun tak perlu berjanji. Jalani saja sebisamu. Karena jika janji itu ingkar, tak ada yang perlu kau sesali. Tapi ingat, dalam perjalananmu mencari, temukanlah seseorang yang pantas mendapatkanmu, bukan hanya menginginkanmu. Dan jangan mudah percaya pada peduli yang tiba-tiba, pada sesuatu yang terkesan memaksa. Cinta dan rindu itu bertahap. Takutnya, itu hanya sekedar ungkapan cinta bernada saja. Karena biasanya, orang yang kamu cintai dan orang yang mencintaimu tak pernah menjadi orang yang sama. Mungkin dari kalian pernah diberitahu untuk tetap bersama seseorang yang bisa membuatmu bahagia. Padahal yang harus kita lakukan adalah menjadi seseorang yang bisa membuat dirimu sendiri bahagia. Entah itu kau bersama seseorang atau tidak. Karena setuju atau tidak, sebelum kau bersama seseorang, kau pun pernah bahagia sendiri, juga menangis sendiri, entah apapun itu keadaannya. Berkali-kali kau mengizinkan seseorang untuk menyakitimu, bahkan sebelum kau mampu menyembuhkan rasa sakitmu yang lalu. Kau tak perlu mengejar seseorang hanya agar kau tak merasa sendiri. Kau tidak harus menurunkan standarmu. Biarkan orang lain menaikkannya menjadi lebih baik untuk dirinya sendiri. Jangan menurunkan standarmu hanya untuk menemukan seseorang. Kamu hanya akan berakhir dengan kehilangan dirimu sendiri. Kau berhak untuk bisa bersama seseorang yang memperlakukanmu luar biasa.
Jangan berpatokan pada seseorang hanya karena kamu berpikir bahwa kamu tidak akan menemukan orang seperti dia. Banyak dari kita menginginkan dan membayangkan agar seseorang bisa menjadi seperti apa yang dia mau, daripada membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Kemudian kamu mulai percaya bahwa mereka luar biasa, dan kamu mulai menggambarkan kehidupan kalian di masa depan. Kamu mulai berpikir bahwa mereka baik untukmu, tapi sebenarnya karena kamu hanya ingin mereka menjadi baik untukmu. Dan semua itu terjadi sedikit demi sedikit. Standar itu turun perlahan di hari pertama, semakin menurun di minggu kedua, dan lagi di bulan ketiga. Hari, minggu, bulan, dan tahun terlewatkan. Dan penurunan standar yang kecil itu telah menjadi perbedaan yang sangat besar dari apa yang awalnya kamu inginkan dari sebuah hubungan, dan sekarang apa yang kamu punya. Ada dua hal yang tidak seharusnya kita kejar: teman sejati dan cinta sejati. Seseorang memberikan waktunya untuk orang yang dia inginkan. Seseorang mengirim pesan dan membalas kepada orang yang ingin diajak berbicara. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia sangat sibuk, maka percayalah. Jangan coba meyakinkan dengan cara yang lain. Jangan mencoba memaksa mereka untuk memberikan kamu waktu. Jika mereka mau, mereka akan selalu punya waktu. Mungkin itu sakit, tapi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memiliki perasaan untukmu. Kamu tidak harus memohon kepada seseorang untuk bisa mencintai, peduli padamu, atau mencoba berbicara denganmu, dan mungkin memohon untuk menempatkanmu menjadi yang utama. Karena jika mereka ingin, mereka akan melakukannya tanpa kamu minta. Jangan biarkan seseorang menjadi prioritas dalam hidupmu ketika buat mereka kamu hanya opsi. Jangan mencoba bertahan kepada seseorang yang mencoba melepaskanmu. Jangan memohon agar seseorang tetap tinggal ketika yang mereka inginkan adalah pergi. Tapi, pegang dan buka pintu untuk mereka. Kamu tidak bisa meyakinkan seseorang untuk mencintaimu atau mengejarmu seperti kamu mengejar mereka. Dan cobalah lihat sekelilingmu. Mungkin saja ada seseorang yang mengejarmu sementara kamu sedang mengejar orang lain yang sedang mengejar yang lain. Dan ingat, jika kamu tidak bisa mengetahui di mana kamu berdiri bersama seseorang, itu mungkin waktunya kamu berhenti untuk berdiri dan mulailah berjalan. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli. Jangan biarkan hal menjadi sepihak. Itu tidak sehat. Jika seseorang tidak lagi membalas pesanmu, perhatian mereka selalu teralihkan, mereka selalu terlihat tertarik pada orang lain, dan jika mereka tidak membuatmu merasa spesial, jangan menetap. Jangan menetap pada siapapun hanya agar kamu mendapatkan seseorang. Terkadang, berhenti sejenak juga adalah pilihan baik. Lakukanlah hal yang benar, meski itu sakit. Jangan terlalu lama berpegangan pada sesuatu yang memberatkanmu. Sesuatu yang tadinya kecil akan menjadi sangat besar ketika kamu hanya terus-terusan memaklumi. Dan hal itu mewakili tantangan, masalah, ketakutan, stres, dan kecemasan. Semakin lama kita berpegangan pada sesuatu, maka semakin banyak rasa sakit atau luka yang disebabkan. Kedamaianmu jauh lebih penting daripada membuat dirimu gila hanya untuk mencoba mengerti mengapa sesuatu terjadi seperti apa yang terjadi. Terkadang melepaskan sesuatu adalah tindakan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada bertahan.
Jika seseorang menunjukkan warna mereka yang sebenarnya, jangan habiskan energimu untuk mencoba mewarnainya kembali. Berhenti menghabiskan energi kepada orang yang membuatmu merasa bahwa kamu sangat sulit untuk dicintai. Salah satu momen terbaik dalam hidup adalah menemukan keberanian untuk melepaskan atas apa yang tidak bisa kamu ubah. Bukan berpegangan pada sesuatu yang menjadi masalahnya, tapi apa yang kita pegang. Jangan biarkan apapun atau siapapun tinggal dalam pikiranmu secara gratis. Kamu harus mengerti bahwa orang datang dan pergi. Berhenti berpegangan pada mereka yang sudah melepaskanmu sejak lama. Terkadang seseorang yang menyakitimu tidak memiliki jawabannya. Kau harus menemukannya sendiri. Mereka tak akan memiliki alasan. Kamu harus mempelajarinya sendiri. Jika kita tidak menyembuhkan rasa sakit dari masa lalu, kita akan berdarah-darah di seluruh masa depan. Jangan mengejar seseorang. Jadilah dirimu sendiri. Lakukanlah dan kerjakanlah kepentinganmu. Dan bekerja keraslah. Karena orang yang tepat, seseorang yang memang ditakdirkan dalam hidupmu, akan datang padamu dan menetap. Dan ingat, bahkan dalam pemikiran terbaikmu, kau tak akan pernah benar bagi orang yang salah. Tapi bahkan dalam hal terburukmu, orang yang tepat akan mengingatkanmu bahwa kamu penting. Aku yakin ketika kau patah, seseorang pernah berkata, sudahlah, kelak akan ada orang yang mencintaimu sebagaimana kau pantas dicintai. Tapi apa yang tidak mereka katakan adalah kamu juga harus mengajarinya untuk bisa mencintaimu dengan baik dan benar. Karena tidak ada seorang pun yang datang dengan buku panduan yang berisi tentang segala inginmu. The one adalah dia yang mau belajar. Begitupun kamu. Jadi, mencintailah dengan berani. Berani patah hati untuk dipertemukan dengan yang lebih baik misalnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa hanya hal-hal menyenangkanlah yang bisa mereka pilih dalam hal mencintai seseorang. Mereka lupa kalau kesedihan juga bagian dari mencintai seseorang. Dan melepaskan juga bisa berarti pilihan yang berarti baik. Sesungguhnya, kehilangan adalah hal yang pasti terlewatkan dan terhapus oleh pertemuan baru. Bila kita mau memberi pertemuan kesempatan untuk hadir. Sayangnya, tidak semua orang percaya bahwasannya pertemuan itu benar-benar akan datang. Jangan juga mencari yang terbaik, karena kamu tidak akan menemukannya. Karena mencari tak akan ada akhirnya. Dan terbaik itu diciptakan ketika kamu berhenti mencari dan menetap. Rumi pernah menulis bahwa luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Semakin hebat cinta yang kita rasakan, maka semakin dalam rasa sakit yang akan kita rasakan jika itu berakhir. Ada dua hal ekstrim yang harus kita hindari. Pertama, menyerap sepenuhnya rasa sakit. Dan yang lainnya, terus-menerus mencoba lari dari hal yang ingin kita sembuhkan. Ingat, ketika kamu mencoba lari dari luka, kau membawa potongannya bersamamu. Kita bisa belajar mekar dari sebuah luka. Meski sakit yang kita alami, tekanan yang kita rasakan, hukuman yang kita tanggung, di sanalah prosesnya dimulai. Di sanalah kemajuan terjadi. Semua hal baik di dunia berasal dari ketidaknyamanan, gesekan, dan tekanan. Hari-hari kita menciptakan tekanan. Keadaan kita menciptakan tekanan. Hubungan, hidup menciptakan tekanan. Ketika kita mendambakan hidup tanpa kesulitan, kita harus ingat bahwa ulat
berubah menjadi kupu-kupu, bahwa pasir berubah menjadi mutiara, dan karbon berubah jadi berlian. Tekanan bisa merubah kita menjadi debu atau berlian. Pilihannya ada padamu. Semua hal menyembuhkan. Tubuh kita sembuh. Pikiran, hati, luka sembuh jika kita dengan sederhana membiarkan cahaya masuk. Dan ingat, dari setiap luka ada goresan bekas luka. Dan setiap bekas luka ada cerita. Cerita yang mengingatkan bahwa kita bertahan. Tidak penting jika kamu berpegangan bergantung pada orang tertentu, karena apa yang ditakdirkan untukmu akan selalu jadi milikmu. Orang yang tepat akan selalu memilihmu seperti kamu memilihnya. Kamu tak perlu memohon untuk cinta yang seharusnya milikmu. Seperti yang kukatakan di awal, kau tak pernah meminta terlalu banyak. Kau hanya meminta pada orang yang salah. Jika ingin terbang lebih tinggi, maka kau harus siap melepas semua yang memberatkanmu. Tiap kesedihan selalu akan menemukan bahagianya. Setidaknya itu yang selalu aku yakini. Sebab Tuhan selalu berlaku adil. Ia selalu seimbang. Bahkan air mata yang jatuh pun tak akan pernah sia-sia. Selalu ada alasan di setiap pertemuan, entah untuk mengubah hidupmu atau kamulah orang yang akan diubah hidupnya. Kehilangan akan menjadi lebih baik jika kita mau mengingatnya dengan cara yang lebih baik pula. Karena di suatu tempat di sudut bumi ini ada sesosok manusia yang sedang menunggumu, bersiap menawarkan cahaya baru untukmu. Cobalah beri sedikit ruang untuk sebuah pertemuan, sebab bagaimanapun pertemuan baru pasti adanya. Aku tahu, perihal merelakan tak pernah menjadi hal yang mudah. Aku pun tak pernah mengatakan itu mudah. Tapi percayalah, ketika waktu mempertemukanmu dengan dia yang tepat, rasanya akan selalu sama seperti awal kamu mengenal cinta. Cinta tidak selalu tentang menggenggam. Melepaskan bisa jadi pilihan yang berarti baik untuk dia yang kau cinta dan untuk seseorang yang telah memantaskan dirinya untukmu. Cobalah mengingatnya dengan cara yang lebih baik, sebab bagaimanapun luka adalah bagian dalam menjadi manusia.